Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nuraini, guru mata pelajaran PPKN kelas 11. Di sini akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Negara mana saja yang menerapkan sistem demokrasi? Pada dasarnya, demokrasi diterapkan oleh negara-negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini karena dalam sistem demokrasi terdapat pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia. Selain itu, penyelenggaraan, pemerintahan, dan sistem demokrasi disesuaikan dengan kehendak rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Ketertiban rakyat bisa direalisasikan dengan cara aktif terjun ke dunia politik, organisasi masyarakat, mengajukan usul, menyampaikan pendapat, bahkan mungkin juga kritik yang bersifat membangun. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang mencerminkan kehendak rakyat serta lebih memihak kepada rakyat. Hakikat demokrasi itu sendiri, menurut Abraham Lincoln, berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Nah, sekarang ada ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi itu yaitu adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok, serta terdapat pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai. Berbagai prasarana pendapat umum yaitu pers, televisi, dan radio diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta adanya sikap menerima legitimasi dan sistem pemerintahan. Klasifikasi demokrasi. Pengklasifikasian demokrasi dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang, antara lain bisa dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi sistem referendum. Demokrasi langsung itu sendiri yaitu bahwa rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Sedangkan demokrasi perwakilan atau tidak langsung bahwa aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sedangkan demokrasi sistem referendum bahwa rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Ada juga dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut, yaitu adanya demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal atau konstitusional merupakan paham demokrasi
dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perorangan. Dalam demokrasi liberal, kebebasan hak-hak politik rakyat dijamin, tetapi pemerataan bidang ekonomi kurang diperhatikan. Demokrasi rakyat atau proletariat merupakan paham demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum, dalam hal ini negara, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi Indonesia, yaitu paham demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dilihat dari perkembangan paham, yaitu adanya demokrasi klasik, demokrasi modern. Demokrasi klasik itu sendiri yaitu paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Politik modern yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilihat dari titik perhatian atau tujuan, yaitu adanya demokrasi material, demokrasi formal, dan demokrasi gabungan atau campuran. Demokrasi material itu sendiri yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Adapun persamaan dalam bidang politik sering dihilangkan. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai adanya upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakatnya. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi gabungan atau campuran yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan demokrasi formal dan liberal serta menghilangkan keburukan demokrasi liberal dan material. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal, yaitu adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, prinsip negara hukum atau rule of law, prinsip mayoritas, pemerintah dengan diskusi, pemilu yang demokratis, sistem dwipartai atau multipartai, manajemen terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, jaminan akan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah. Kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain. Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system dan bukan spoil system. Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis, dan persetujuan atau konsensus. Mungkin penjelasan
tentang sistem dan dinamika Pancasila yang bertema demokrasi. Sampai di situ dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.